Alhamdulillahirabbil alamin, kita sua lagi lewat program Sarwo Sae. Kang Sarip, Kang Dewa pengen uripe Sae. Alhamdulillah ya, kita diberikan kesehatan. Ini belakangan cuaca sudah mulai turun hujan, kita mesti tetap menjaga imun. Ya, mudah-mudahan hujan ini membawa manfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin. Ini beberapa hari yang lalu banyak sekali yang DM ke saya. Biasa kan kadang teman-teman itu konsultasi motivasi gitu loh kan. Itu ada yang menggelitik pertanyaannya itu. Sebenarnya awalnya pertanyaannya sederhana. Kang Dewa, apa kiatnya sukses? Saya jawab saja ya, secara umum, secara teori, orang itu kalau mau sukses itu harus mendapatkan kepercayaan. Jadi contohnya lah, yang gampang aja, meskipun dia hanya lulusan SMA, tapi dia dapat kepercayaan netizen. Netizen, dia akhirnya punya banyak subscribe, akhirnya sukses itu loh, saya kasih contoh-contoh sederhana. Bagaimana di Uber saya itu, bagaimana menjaga kepercayaan ya kalau saya kasih contoh tadi YouTube misalnya atau apa itu ya kualitas ya. Kualitas. Yang kedua adalah yang paling utama itu menjaga amanah. Jadi kamu di sana tidak bohong, kamu betul-betul jujur menyampaikan sesuatu. Kalau itu konteksnya itu tadi bermedia sosial gitu ya. Nah, amanah dia bilang itu. Ki menjaga kepercayaan macam angel loh Mas. Punya kalau seandainya orang ndak melanggar amanah bu ya gagal toh. Ya sejauh saya tahu ya begitu. Ya coba nanti nanti coba kalau ketemu Kang Sarip saya tak ngobrol-ngobrol soal ini. Thank you ya. Mungkin saat ini lagi mendengarkan atau menyimak ya bahwa seandainya kita melanggar amanah itu apa gagal? Kemungkinan besar gagal, tapi dampak-dampak yang lain nanti kita ngobrolin sama-sama. Iya. Nah, kita bicara soal amanah. Di masa pandemi ini juga kita turut prihatin ya. Karena Indonesian Corruption Watch ICW ICW itu mencatat ada 107 aduan tentang penyelewengan bansos COVID-19 yang ditangani oleh kepolisian. Itu baru 107 itu awal catatan sejak awal COVID itu sampai awal 2021. Jadi tahun 2020 sejak Maret sampai itu yang ngadu hanya ke ICW bukan belum lagi yang ngadu ke yang lain itu maksudnya. Ya belum itu. Masih banyak. Padahal kalau konteks tadi saya jelaskan kepada penanya tadi, amanah dilanggar, orang akan gagal. Nah, kalau ini 107 amanah dilanggar ya akhirnya gagal sampai bantuannya. Tapi kalau orangnya sekarang, kalau semakin banyak orang itu gagal memegang amanah, ya negara ini ya bisa gagal juga. Maksud saya gitu. Iya Kang menurut. Gini Kang Dewo, ini menurut perspektif saya ya, amanah itu kepercayaan. Iya. Ada 4 kategori kepercayaan. Yang pertama, kita kepada Tuhan, berarti harus punya amanah nyawa ini, harus mengabdi kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Kemudian sesama manusia, saling tolong menolong, ini bagian dari amanah. Kemudian kepada alam semesta ini, hewan, tumbuhan, ini juga kita punya amanah untuk memelihara dan melestarikannya. Yang terakhir adalah amanah kepada diri sendiri. Bagaimana kita menjaga kita dan keluarga kita untuk tidak terperosok dalam dosa, misalkan, ini juga amanah untuk kita. Nah, dalam konteks ini ada satu yang menarik menurut saya. Kok masih ada ya di tengah problem bangsa seperti ini, masih ada yang nilep dugaan penyelewengan dan seterusnya. Itu sangat jelas termaktub di dalam surat An-Nisa itu. Orang yang menyelewengkan amanah, tidak amanah itu munafik bahasanya. Wa idza tumina khana, dia dipercaya kok berkhianat, kan begitu. Orang munafik itu di dalam surat An-Nisa itu dijelaskan dia ingin menipu Tuhannya. Ini menarik. Artinya menipu itu saya ilustrasikan begini, kalau kita ini punya jabatan. Sampean sing
pura-pura apa menipu saya. Sampean ngewehi aku. Amanah kepercayaan iki misalkan diserahkan, salurkan. Kang Dewa iki paling ora ngecek, tak gawe nama fiktif. Dokumentasi gampang. Pokoknya laporan beres. Bagaimana yang nerima misalnya kok 10 tak wae loro seneng misalnya begitu. Saya berupaya memanipulasi. Kan aku ya ora. Tapi tidak sadar bahwa dia ingin menipu Tuhannya. Karena ya dianggapnya Gusti Allah bisa di pelokodo. Kan Allah Maha tahu. Maha tahu, dia nggak sadar itu bahwa ketika dia bermaksud menipu Tuhannya, tapi sebenarnya dia tertipu sendiri. Dan ciri yang lain yang seperti ini di dalam surat An-Nisa itu jelas bahwa mereka itu ketika diajak taat kepada agamanya, kalau Islam ya untuk melakukan sholat, ya ogah-ogahan, atau aras-arasan. Endo terus. Kok gelem sholat? Itu pun punya sebuah niatan ingin dipuji orang, pencitraan dan riak lah begitu. Mereka apakah ingat kepada Tuhan? Ingat, eling, tak percaya kepada Tuhan, tapi sidik gitu ya, hanya sedikit. Itu bagian dari upaya orang munafik ingin menipu Tuhannya, tetapi hakikatnya dia tertipu sendiri. Ya, Gusti Allah di pelokodo. Malah kena pelokodo dewe. Nah, ini menarik, berarti ingin sukses, jagalah amanah. Karena apa? Kalau kita tidak amanah, itu sama dengan kita menipu Tuhan. Menipu Tuhan sama dengan menipu diri sendiri.